Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Oke, Kak Fitri, jelang Idul Adha seperti apa persiapannya dan akan berencana untuk sih, Kak? Sebenarnya kalau untuk Idul Adha itu sebenarnya untuk Idul Adha sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi sebisa mungkin kita ke rumah orang tua di Cimahi sama ngerayain juga di BSD juga. Jadi ganti-gantian aja lah. Mudik. Tetaplah setiap tahun diusahakan tetap ke Cimahi. Dan tahun ini berarti di Cimahi atau? Kebetulan di Cimahi ada orang tua, di BSD juga iya ada. Apa aja yang penting bukan perasaan. Udah apa aja. Ya apa ya sama aja sih kayak tahun-tahun sebelumnya ya kita kayak ingat lagi lah kisahnya dulu seperti apa, apalagi sekarangnya udah punya anak gitu. Kebayang gak sih zaman dulu itu gitu, maksudnya ceritanya kalau dulu waktu kecil kita kan mungkin hanya sekedar mendengar kisah Nabi ya, tapi kalau sekarang apalagi udah punya anak, kebayang gak sih gitu, misalnya kayak kita disuruh sama Allah gitu untuk itu anak sendiri, kebayang kayak golok atau misalkan kayak pisau udah di leher anak itu, tapi kayak wah itu semenjak punya anak makna kurban tuh jadi kayak lebih deep lagi sih gitu. Nggak kebayang kalau sekarang aja kadang-kadang kita kalau misalnya ada kesibukan disuruh mendahulukan ya antara kesibukan atau disuruh pilih Allah, kadang-kadang kita masih suka lupa. Nah apalagi ini dapat perintah untuk kayak ibaratnya ya berkurban gitu, tapi yang waktu pertama turun perintahnya yang dikurbankan anak sendiri, itu rasanya kayak wah gitu, nggak kebayang jika kita ada di posisi itu gitu. Sekarang sih semenjak punya anak jadi maknanya lebih kayak lebih berasa sih. Tapi Kak, kalau untuk nanti di Idul Adha sendiri ada tradisi khusus nggak sih Kak, kayak sate bareng atau gimana? Sama aja sih, nggak ada yang khusus. Ya sama aja lah, sama seperti pada umumnya. Apa? Rencana mudik ke Cimahi tanggal 4. Terus nanti karena memang kebetulan keluarga aku yang di BSD itu potongnya itu tanggal 6. Jadi kita tanggal 4 sampai 6 dulu di Cimahi. Jadi tanggal 6 baru ke BSD. Doain yang mudah-mudahan gak jet lag, karena kan memang di Cimahi sama BSD seasonnya lagi beda banget. Di Cimahi itu lagi winter deh kayaknya. Takutnya kaget. Iya, di BSD lagi agak autumn. Takutnya kaget kan, fisiknya nggak kuat. Mohon doanya buat teman-teman. Mudah-mudahan fisik kita sekeluarga dijaga. Karena memang perbedaan suhunya cukup ekstrim banget kan antara Cimahi sama BSD. Paling itu aja sih. Mengajarkan anak-anak sendiri tentang makna berkurban seperti apa nih Kak? Karena mereka juga masih kecil ya, jadi belum bisa yang kayak sedip itu gitu. Jadi paling kita ceritain kisah nabinya aja, kisah dibalik dibalik prosesi kurban itu sebenarnya awal mulanya gimana, lebih ke itu aja. Karena kalau misalkan diajak ngobrol yang deep juga masih yang satu 3 tahun, yang satu 5 tahun. Jadi kayaknya yang kisah nabi aja dulu. Jadi ibu 2 anak ini seperti apa sih, artinya sekarang lebih fokusnya kan ke anak-anak untuk kerja. Oh, flu. Ini kebetulan aku ada. What's in my bag? Aku tuh sebenarnya nggak pernah bawa. Jadi apa tadi lupa kan? Masih sih bersih. Untuk sekarang fokus ngerawat anak-anak sendiri untuk kerja gimana sih sekarang Kak? Apa? Sekarang fokusnya totally buat ngurus anak, apa kayak kerjaan sendiri? Iya, enggak sih, sebenarnya kan ini juga bukan kerjaan kan, kalau ini kayak lebih ke mensupport teman. Tapi alhamdulillahnya di era digital sekarang, jadi kita meskipun di rumah juga tetap masih bisa syuting, tetap bisa produktif juga. Meskipun ya kalau aku di rumah juga nggak megang-megang banget ya, dibantu, tapi kan seenggaknya bisa ngontrol anak gitu. Jadi alhamdulillahnya di era sekarang kayak banyak opsi gitu loh. Kak, mungkin yang pendapat dong soal ini kan lagi musim teman-teman berangkat haji ya sekarang. Iya. Apalagi sekarang kendalanya haji corona banyak yang gagal jalan. Dirimu menyikapinya seperti apa? Aduh, itu aku juga kayak waktu dulu aja ketika Furoda masih belum terlalu seperti sekarang gitu, itu deg-degan banget karena dengar di tahun yang kayak bener-bener H-1 baru visa keluar. Itu jadi kayak ngerasain banget, tapi juga jadi memaknai juga bahwa meskipun kita punya uang sebanyak apapun, kalau misalkan memang belum waktunya,
kita belum bisa berangkat. Meskipun apalagi kan ada yang cerita yang ketinggalan pesawat, tapi ternyata akhirnya dijemput lagi. Meskipun kelihatannya kita udah nggak ada harapan, tapi kalau kata Allah udah waktunya berangkat, tetap bisa berangkat. Jadi ya kayak jadi lebih kayak introspeksi aja gitu ya. Mungkin kayak yang belum bisa berangkat tahun ini juga mungkin itu yang terbaik. Karena siapa tahu takutnya kalau berangkat ada sesuatu yang akan membuat ibadahnya jadi nggak maksimal. Jadi insya Allah positive thinking aja, yakin aja bahwa apapun keputusannya itu adalah izin Allah, itu adalah ketentuan dari Allah, dan itu udah pasti yang terbaik buat kita. Nggak melihat teman-teman yang sebelumnya disinyalir, gitu. teman-teman selebritis disinyalir gagal berangkat ini mendengar. Jujur aku belum dengar beritanya ya siapa aja gitu. Justru ini baru dia yang bocorin. Tapi karena memang sebelumnya ada rombongan aku yang waktu itu berangkat sama aku juga ada yang tahun sebelumnya nggak berhasil berangkat. Jadi kayak ngerasain banget posisinya seperti apa. Dan kalau aku sih yakin ya, maksudnya keputusannya apapun itu mau berhasil berangkat ataupun tidak berhasil berangkat, itu udah pasti yang terbaik dari Allah gitu. Meskipun siapa tahu sekarang nggak berangkat, tapi nanti ketika waktunya dia berangkat itu adalah waktu yang paling tepat. Mungkin karena tahun sekarang kan katanya musim panas terakhir tuh. Siapa tahu pas ternyata bismillah diizinkan oleh Allah, mungkin berangkatnya tahun depan dengan cuaca yang mungkin lebih kondisinya yang lebih lebih tidak ekstrim, yang mungkin nanti menjalankannya juga bisa lebih khusyuk, bisa lebih nyaman. Pokoknya kita husnuzon aja, pasti itu udah ketentuan yang terbaik dari Allah. Tapi kalau Furoda itu bener nggak sih Kak, tipikal haji yang paling mahal kalau Furoda itu dengan biaya yang cukup fantastis? Sebenarnya aku juga kurang paham ya, kurang tahu ya, karena memang aku juga nggak meng-compare haji Furoda itu biayanya berapa atau haji yang lain tuh biayanya berapa. Ya pokoknya kalau dari aku ya, kalau misalkan kayak udah bisa berhaji, ya udahlah di sana kayak pasrah aja gitu, Allah kasihnya kayak gimana, karena nggak jaminan juga kan, misalnya bayar paling mahal pasti dapat, ya akan ada aja lah gitu. Jadi ya aku kurang tahu juga sih kalau perbandingan harganya. Gimana kalau kita tanya travel? Kalau aku tuh nggak suka ya sama kayak semua orang, aku tuh pengennya anak aku tuh diajak jalan-jalannya beda, jadi aku ajaknya ke mall. Aduh, sampai apa pilek nih keluar. Ulangi lagi kan? Ya paling ke mall sih, udah itu doang. Biasanya kalau Sangat tidak mainstream kan? itu suka anak yang milih atau kayak dari orang tuanya atau gimana Kak? Ya lagi kepengennya aja, standar aja sih, paling diajak makan gitu aja. Ada kayak batasan-batasan tersendiri nggak sih sama kayak kamu kan udah punya mainan nih, kalau mau belanja atau main dari mana? Oh iya, aku baru beli mainan kalau anak aku udah ada prestasi apa, misalkan abis lomba skating atau abis mau diajakin syuting. Jadi nggak yang tiba-tiba semerta-merta kayak oke, kita beli mainan. Pokoknya dia harus earning something dulu untuk bisa diajak beli mainan. Jadi supaya dia bisa appreciate mainannya juga, nggak yang kayak kadang kita kalau bisa ngedapetin sesuatu dengan mudah, kita kayak nggak menghargai kan. Ngangguknya boleh biasa aja, jangan sambil matanya berkaca-kaca. Jadi biar dia kayak effort gitu buat dapetin. Tapi biasanya budget paling besar itu untuk mainan anak berapa Kak? Nggak pernah dibudgetin lah, maksudnya yang selayaknya aja lah. Kalau terlalu mahal juga kan kadang anak juga mainannya nggak terlalu lama ya, kadang-kadang juga sebentar juga udah lupa gitu. Jadi nggak pernah yang dibudgetin harus mahal atau enggak gitu. Ngapain mahal-mahal juga, anak pasti cepat lupa lah. Ada batasan khusus nggak sih Kak, kayak setiap bulan nih anak jatah jajannya berapa? Pokoknya kalau anak aku sekarang udah ngerti, kalau misalnya dia habis bantuin syuting, atau misalkan dia habis dapat piagam, atau dia habis dapat menang lomba, dia tahu aku kan tadi habis menang lomba, aku mau hadiahnya ini gitu. Jadi dia tahu. Ya, bisa. Iya, jadi kayak dia tahu kalau mainan itu buat reward. Tapi selalu melibatkan syuting. Tapi itu untuk anak. Nggak selalu kalau misalnya lagi kalau misalkan lagi, jangan dibilangin kaseto ya. Nah gimana Kak, itu suami kakak kan dan kakak sering banget konten di TikTok. Iya. Itu gimana sih? Sampai sekarang masih kah atau gimana Kak? Ya masih awalnya lebih ke aku paksa ya. Lama-lama akhirnya ya jadi mau, dia juga jadi enjoy juga. Oke. Thank you.